Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di hari ini. Nah, di hari ini, teman-teman, kita bakalan belajar banyak tentang funnel marketing dan FB Ads. Nanti saya minta teman-teman satu orang buat praktekin daftar FB Ads gitu ya. Nah, pertama-tama teman-teman, pertama-tama teman-teman yang sebelum kita belajar FB Ads adalah saya harus belajarin funnel marketing teman-teman. Karena gini, tiap produk itu beda-beda. Contoh gini, teman-teman jualan jualan basreng. Oke, saya tanya deh. Kalau jualan basreng, teman-teman arahkannya ke WA atau ke toko teman-teman? Konteksnya ke keranjang TikTok Shop-nya, ke link Shopee-nya, atau ke WA. Kira-kira lebih tepat gimana? Basreng yang harganya 5 ribuan. Kira-kira teman-teman jualannya kemana? Kira-kira tepatnya. Panjang. Betul, ke keranjang. Gitu ya. Kenapa? Kenapa nggak ke CS? Oke, kita awalin dulu. Kenapa nggak ke CS? Arahin iklannya kenapa nggak arahin ke WA? Tahu nggak kenapa kira-kira? Karena bukan jasa. Ya, karena bukan jasa. Tapi konteksnya, alasannya itu secara teoritisnya gitu. Tapi konteksnya kenapa kira-kira? Kalau dalam konteks logikalnya gimana? Kira-kira gimana? Kenapa teman-teman nggak ngarahin ke WA sih? Gitu. Padahal kan enak di WA bisa chattingan gitu. Bisa bisa chattingan dengan konsumen, bisa lihat konsumen transfer dan sebagainya. Kira-kira kenapa? Tahu nggak kenapa kalau misalkan jualan basreng yang harganya 5 ribu diarahin iklannya bukan ke WA? Kira-kira tahu nggak? Kenapa? Tahu kira-kira? Oke, jawabannya gini, teman-teman. Ya, 5 ribu itu, ya, ketika teman-teman ingin mendapatkan 1 juta, teman-teman butuh berapa? Baru omset loh ya, bukan untung. 5 ribu harga basreng, teman-teman mau dapat 1 juta. Teman-teman butuh berapa produk kira-kira yang terjual? Ya, 1 juta omset yang dicapai gitu. Kira-kira butuh berapa produk? Kalau harganya 5 ribu, butuh berapa produk terjual? Oke, berapa? Kira-kira? Oke. Betul, 200 teman-teman. Bayangkan, untuk dapetin 1 juta aja butuh 200. Berarti kalau teman-teman ingin dapetin 10 juta, skalanya skala udah usaha gitu ya, skalanya udah CV dan sebagainya, yang minimal 10 juta, 50 juta ke atas ya. Berarti teman-teman butuh berapa? Butuh 2.000, teman-teman. 2.000 penjualan gitu produknya. Dan teman-teman kalau bayangan, kalau itu semua diarahkan via WhatsApp, gimana tangan teman-teman? Gimana CRM-nya? Gimana kendaliin resinya, dicatatnya? Nama alamatnya dicatat manual dan sebagainya. Jadi alangkah lebih tepat kalau produk murah langsung diarahkan ke pembelian. Oke, konteksnya itu. Paham sampai sini? Itu namanya funnel marketing. Jadi kita mengarahkan iklan itu ke WhatsApp, kita arahkan ke keranjang, ke website, itu namanya funnel marketing. Jadi dia step by step. Gampangnya alur kapan produk kita diakses atau produk kita dibeli oleh konsumen. Oke, sampai sini dulu aman deh kira-kira maksud dari funnel marketing. Pengertiannya. Pas ya? Sampai sini. Nanti kita coba langsung belajar FB Ads gitu ya. Cuman nggak detail banget hari ini gitu ya. Oke, pas ya. Oke, baik. Kalau pas, oke, kita lanjut nih. Oke, jadi funnel marketing itu ada step by step produk kejual. Nah, langkah-langkah buat kita buat marketing funnel atau funnel marketing yang pertama adalah kita harus tentukan awareness dulu, teman-teman. Yang kedua tentuin target pasar. Yang ketiga tentuin CTA. CTA tadi, teman-teman ingin arahkan itu ke keranjang atau teman-teman ingin arahkan itu ke nomor. Ya, yang keempat membuat langkah-langkah sampai ke keranjang tadi, sampai ke WA tadi. Nah, yang kelima adalah tentuin tools yang tepat. Yang keenam tentuin target yang ingin dicapai gitu. Nah, ini adalah langkah-langkah. Berarti kalau langkah itu urut, teman-teman ya. Langkah itu urut ya, teman-teman. Oke, next lanjut. Yang pertama tingkatin awareness. Oke, tingkatin awareness itu satu, apa yang dijual di pasar. Yang kedua, eh siapa target pasar kita? Ya, kenapa target pasar itu harus beli dan apa manfaat beli produk kita? Nah, biasanya kalau konteksnya kita bikin copywriting, ya eh kita buat yang namanya hook. Ya, hook itu kalau di TikTok itu 3 detik awal. Ya, itu sangat menentukan orang beli atau enggak. Atau orang ngeklik iklan kita atau enggak. Oke. Atau kita nentuin selain hook gitu. Kalau misalkan di Facebook itu adalah headline-nya. Atau IG di headline-nya. Gitu. Itu kalau misalkan di awal. Nah, oke, next-nya lagi. Nah, yang kedua tentuin target pasar, teman-teman. Target pasar ini kita bisa set misalkan usianya berapa, pendapatannya, profesi dan wilayah. Gini, teman-teman.
Saya bagi ini jadi ini, teman-teman boleh nantinya dibagi lagi jadi agama atau ras dan sebagainya boleh ya. Contoh gini, contoh kalau kita jual perlengkapan Imlek, jelas kita ke ke ya orang-orang Tionghoa gitu. Atau kalau misalkan kita jual pernak-pernik Lebaran ya kita jualnya ke umat Muslim catatannya gitu. Boleh ditambahkan agama, ras, A, B, C dan sebagainya yang terkait dengan festival, adat dan sebagainya. Apalagi kalau misalkan teman-teman di Bali, ya itu jualan tentang upacara adat yang 1 tahun itu bisa 200 300 upacara adat gitu teman-teman itu oke banget misalkan jual aksesorisnya pernak-perniknya atau jual onggoh-onggohnya dan sebagainya itu bisa teman-teman jadi boleh disesuaikan berdasarkan barangnya tapi generalnya teman-teman tiap barang itu usia pendapatan profesi dan wilayah dan juga bisa jenis kelamin gitu ya itu juga bisa ditambahkan nah yang kedua adalah tentukan harga yang ingin ditawarkan teman-teman jadi ini paling penting tentukan target pasar tuh sespesifik mungkin. Ya, tapi jangan terlalu spesifik, tapi jangan terlalu general banget gitu. Misalkan ada kayak celah yang oh orang ini tetap bisa beli kok, orang kayak gini tetap bisa beli kok gitu. Tapi kalau misalkan terlalu spesifik teman-teman, itu berarti teman-teman harus effort banget buat iklan ini ya. Dan teman-teman biasanya itu B2B kalau terlalu spesifik gitu ya. Nah, oke kita lanjut. Ini juga bisa buat tentuin harga ya. Kalau profesinya oke, dokter dan sebagainya itu kita tentu bisa tawarin tawarin harga lebih tinggi gitu ya. Misalnya kita jual alat kesehatan gitu ya, stetoskopnya atau apanya itu kita bisa jual yang lebih tinggi. Nah, oke, di sini ada produk murah ada produk mahal, teman-teman. Oke, kalau produk murah gini, sebenarnya produk murah dan mahal saya nggak pernah apa ya punya set standar ya gimana untuk teman-teman gitu ya. Tapi kalau saya pribadi gitu ya, ini boleh diikutin boleh enggak. Saya pribadi produk yang di atas 500.000 itu udah mahal. Ya, sedangkan produk yang di bawah 500.000 itu murah. Nah, produk murah dulu deh. Produk murah di bawah 500.000 dan bukan jasa gitu ya. Nah, umumnya marketing jauh lebih sederhana. Teman-teman lihat deh, gimana kita iklan. Ya, gini deh, teman-teman ikut iklan kami itu kan dari website kan, ya. Karena kami arahkan iklannya itu ke website gitu. Nah, entah dari TikTok, entah dari FB, entah dari IG, itu kemana? Ke website kan arahkannya gitu. Karena produk kita produk murah dan fokusnya itu langsung pada copywritingnya. Oke, copywritingnya harus kuat banget nih kalau produk murah gitu. Jangan terlalu bertele-tele, jangan terlalu terlalu panjang dan sebagainya. Umumnya loh ya, bukan nggak boleh gitu. Dan biasanya langsung diarahkan ke pembayaran. Oke, dan informasinya harus jelas. Entah informasi di websitenya atau di posternya gitu. Nah, itu harus jelas biasanya kalau produk murah gitu ya atau di deskripsi produknya. Tapi kalau produk mahal, teman-teman, produk mahal atau jasa gitu. Biasanya proses marketingnya panjang nih gitu. Proses marketingnya jauh lebih panjang gitu. Nah, contoh gini, jasa agensi marketing kayak yang saya buat itu tentu teman-teman saya bakalan copywriting itu panjang banget gitu. Copywritingnya bakal panjang banget gitu, teman-teman. Nah, dan pertama juga step by step buat akses jasanya itu panjang gini. Pertama biasanya gini, ketika agensi gitu, saya beriklan entah itu di Google, entah itu di Google Ads, entah itu di FB Ads gitu. Paling banyak FB Ads sejauh ini klien gitu. Nah, diarahkan ke WA, calon klien itu chat, mereka biasanya nggak langsung transfer. Ya, yang dilakukan adalah pertama apa? Konsultasi dulu. Entah by phone, entah meeting di cafe mana, di restoran mana, entah meetingnya di kantor kami, ya, atau entah meetingnya itu via Zoom gitu, atau via chat gitu. Nah, yang pasti dia konsultasi dulu. Umumnya klien gitu, 98% klien itu pasti konsultasi dulu kalau jasa gitu atau produk mahal termasuk teman-teman mau beli motor mau beli mobil saya yakin jarang yang langsung check out dari Tokopedia, Shopee jarang gitu. Pasti biasanya tanya dulu ke dealernya ada nggak berapa indennya. Oh indennya 3 bulan. Oke kalau nggak kredit berapa indennya dan seterusnya. Kurang lebih kayak gitu. Kalau kredit gimana simulasinya? Gimana kalau ngambil cash simulasinya dan sebagainya. Kurang lebih kayak gitu. Kapan didapetin gitu. Warnanya apa aja yang ada. Nah kurang lebih seperti itu kan. Nah itu proses marketingnya panjang. Jadi ada step by stepnya. Ya step by stepnya panjang. Nah biasanya kalau barang-barang jasa atau mahal itu ada bonus itemnya. Contoh gini, klien saya jual furnitur dan kasur. Itemnya itu gratis ongkir, tapi di wilayah tersebut. Contoh dia jualnya di Gresik, ya Sidoarjo, Surabaya masih gratis ongkir. Tapi kalau udah sampai Mojokerto mungkin udah enggak. Oke. Terus kalau misalkan kasur gitu, klien kasur jualnya di Bogor, ya di Dramaga, dia gratis ongkir Jakarta
Ya, Jakarta, Jabodetabek itu gratis ongkir kecuali Tangerang Kabupaten sana gitu ya, Tangerang sana gitu ya, Tangerang kotanya itu udah kena ongkir tapi cuma 10.000 gitu. Nah tapi kalau misalkan Jakarta Selatan, Pusat, Utara, Timur, Barat itu masih masih kena, apalagi sesama Bogor gitu. Nah itu contohnya bisa pakai beli item atau misalkan barang elektronik garansi 1 tahun, garansi 2 tahun, ya gratis mousepadsnya, gratis tatakannya, gratis A, B, C dan sebagainya. Gitu ya, biasanya pakai bonus item dan umumnya diarahkan ke CS, umumnya gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh diarahkan ke pembelian gitu. Misalkan Kak, saya jual kasur tapi dari Tokopedia nggak boleh ya, boleh gitu. Nah tapi umumnya biasanya dari CS, umumnya gitu ya. Oke, nextnya lagi. Nah ini teman-teman, ini buat langkah-langkah call to action. Ini produknya berbeda. Saya ambil contoh produknya ini adalah produk jasa gitu, produk jasa atau produk mahal. Nah ini step by stepnya agak panjang. Oke, kalau misalkan di produk yang murah, dia cuma klik iklan, baca informasi produk, beli, dah. Tapi kalau misalkan di sini jasa, dia klik iklan dulu, informasi produk dibaca, baru nih klik hubungi Amit WhatsApp. Kalau tertarik, baru nanti konsultasi dulu CS dan Purkes gitu. Konsultasi by CS dan Purkes. Ini kalau misalkan di produk mahal atau di produk jasa. Nah, ini juga teman-teman tentuin tools yang tepat. Oke, ini misalkan jual jasa pembuatan website atau agensi marketing. Oke, sebenarnya klik iklan itu kan pakai poster atau video gitu, iklan poster atau video. Terus kalau misalkan informasi produk bisa dari Google, bisa pakai poster gitu ya, atau website gitu. Sebenarnya nggak perlu ada website gitu. Cuman saya pun jarang dari website gitu ya. Ya, kecuali Google Ads ya. Saya biasanya langsung ke poster, langsung klik WA gitu. Nah, kalau admin WhatsApp berarti teman-teman butuh nomor WhatsApp gitu. Sebenarnya tools-tools ini teman-teman bebas tentuinnya senyaman mungkin aja. Kalau CS dan Purkes jelas siapin rekening dan ya, siapin adminnya gitu ya kurang lebih kayak gini tentuin tools yang tepat. Nah yang terakhir nih ya teman-teman, ya ini adalah biaya per akuisisi ya sebenarnya, maksudnya biaya cost per purchase kayak biaya per pembelian. Contoh gini teman-teman, oke saya ambil contoh gini teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan jualan sesuatu baik jasa ataupun 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 produk, oke, jangan lupa sediain budget iklan dan harus dilihat nih target cost per acquisition-nya berapa. Ya, biasanya gini. Biasanya saya nggak pernah all in dalam apapun gitu ya. Apapun saya nggak pernah all in. All in tuh gampangnya semuanya gitu di ini kan nggak. Saya biasanya testing testing dulu. Makanya fungsinya testing ads itu kayak gitu teman-teman. Gitu ya. Contoh gini. Contoh aja. Ini kalau mau baca di PDF boleh nanti. Cuman agak ribet. Misalnya gini. Baju modalnya ya. Ya, modalnya taruhlah kita belinya bal-balan ya. Bal-balan misalkan 10.000 nih per pieces. Oke, terus teman-teman jual, kasarnya gini lah. Kasarnya gini. Oh, gue mau untung 10.000 deh. Gue mau untung 10.000. Ini kan kasar ya. Tapi ketika teman-teman lakukan proses iklan. Proses iklan, ya. Terus teman-teman berapa ya? Oke deh. Proses iklan misalkan 100.000. Omset 200.000. Oke, omset 200.000. Oke, kita hitung-hitungannya. Hitungan rinci gini. Oke, 200.000 ini kan berarti dari berapa ya? Dari 10 item. Berarti biaya per pembelian, ya. Oke, saya terjemahkan jadi bahasa Indonesia ya. Berarti kan biaya per pembeliannya berapa? 100.000 dibagi 10. 10.000. Kira-kira sebelum saya ke hitungan rinci, teman-teman untung nggak kira-kira? Teman-teman untung nggak dari ini? Kira-kira untung nggak? Iklan 100.000, omsetnya 200.000 nih. Ya, modal teman-teman tuh 10.000 gitu. Kayak untung nggak kira-kira? Kalau kayak gini, hitungannya. Coba zoom deh ya. Untung nggak kira-kira? Sekilas dulu aja deh. Coba sebelum ke hitungan rincinya. Untung nggak kira-kira, teman-teman?
Untung nggak kira-kira? Kalau dari sebelum kehitungan rinci, untung nggak kira-kira teman-teman dalam beriklan kalau kayak gini jawabannya? Oke, boleh mungkin dari teman-teman yang lain, dari Mas Aswin atau Kak Nindya atau Kak Zahia, untung nggak kira-kira kalau hitungannya kayak gini? Ini yang dimaksud dengan biaya per acquisition atau biaya per purchase-nya. Untung nggak kira-kira? Is oke, jawab aja. Salah nggak masalah gitu. Namanya juga belajar. Kira-kira gimana? Untung nggak kira-kira kalau kayak gini? Teman-teman iklan 100.000, oke. Dapat omset segini. Untung nggak kira-kira? Rugi. Betul. Dapat capeknya doang, teman-teman. Kenapa? Kenapa katam? Kenapa kira-kira rugi? Nggak kira-kira? Ini kayaknya nggak perlu hitungan rinci, udah tahu kok. Kira-kira nggak kira-kira? Kenapa? Kira-kira? Betul, betul. Jadi ini biaya per pembelian ini udah masuk ke biaya modal, teman-teman. Gitu ya. Ya, kita aja untungnya 10.000, tapi biaya per pembelian ya buat dapetin satu customer tuh 10.000. Kita harus bayarnya. Ini kan rumusnya kan dari omset ya. Dari omset dibagi dengan quantity kan, quantity yang terjual. Nah, ini rugi, teman-teman. Oke, nggak sampai sini? Dan ini teman-teman harus di set up. Makanya itu penting buat kita untuk apa ya? Buat kita untuk testing iklan. Oke, nggak ya? Gitu. Sebenarnya iklannya nggak lebih mahal. Iklannya sebenarnya BEP doang. Ini cuma balik modal. Gampangnya dapat capeknya doang. Gitu. Tapi ini belum biaya admin ya. Saya nggak memperhitungkan biaya admin, biaya ongkir, terus dan sebagainya. Enggak. Gitu. Biaya bensinnya buat nganterin ke JNE-nya dan sebagainya. Enggak ya. Oke. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke. Baik. Kita lanjut lagi, teman-teman. Oke. Sampai sini dulu, teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum saya mau teman-teman buka dulu yang namanya akun iklan. Nanti buat teman-teman tugasnya ini dikumpulin di hari Jumat buat teman-teman untuk bukti kalau teman-teman udah buat akun iklan. Oke, aman sampai sini? Ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira sebelum teman-teman buat akun iklan? Kayak ada yang mau tanya dulu? Sampai sini? Oke, kalau belum teman-teman searching di Google Facebook Business Manager. Oke, saya minta satu orang deh volunteer. Ada nggak yang mau volunteer buat share screen? Nanti kalau volunteer dan sebagainya nanti saya kasih ini deh. Saya kasih hadiah kecil-kecilan buat teman-teman yang mau uh, share screen. Ada mungkin Kak Zahia mau share screen, mau coba share screen nggak kira-kira? Buat praktekin cara buat akun iklan. Akun iklan dulu ya. Nanti saya baru jelasin tools-toolsnya, fitur-fitur iklan di FB. Fitur-fiturnya dulu ya. Kita belum belum kenalan banget sama gimana cara iklan optimal dan sebagainya. Oke, Kak Zahia mau nggak kira-kira? Atau yang cowok nih, Mas Aswin, Mas Hanif, Mas Zakaria, atau ini siapa ya? Ini. Oke, Mas Hanif boleh. Mas, oke, saya stop share dulu. Oke, coba Mas Hanif. Saya bantu Mas Hanif. Ya, di share screen. Sekalian buat teman-teman kita. Biar bisa buat akun iklan. Ah, hostnya Oh, menonaktifkan ya, Mas? oke, mari, mari. Yuk. Oke, Facebook. Ya, tadi bisnis manager. Oke, Facebook Business Manager. Facebook Business Manager. Nah, ini udah pernah buat belum? Belum kan ya? Oh, ini udah ada ya. Coba di lockout dulu deh. Dapat. Dibuat yang baru dulu ya. Dibuat yang baru dulu. Sebenarnya cepat kok, cuma 5 menit, 6 menit. Ini sebenarnya udah ada ya, Mas Mas Hanif. Gitu, coba di lockout Iya, dulu. udah. Oke, coba deh. Bawah, diklik aja itu ya keluar. Oke, coba. Kita gimmicknya gitu. Gimmicknya buat dulu ya. Tapi Mas Hanif nggak perlu buat entarnya gitu ya. Nah, sebenarnya ke bagian... Oke, ini facebook.com. Coba ke bagian facebook business.facebook.com.
Saya kasih di kolom chat tunggu. Bisnis itu gimana? Nah, facebook.bisnis.com juga boleh. Coba. Nah, oke. Ya, bisnis Facebook. Nah, ini kalau misalkan ini teman-teman buat akun dulu, buat akun. Ini saya minjem, ya, saya minta emailnya ya, yang dikorbanin satu dulu buat bikin akun iklan. Oke. Nah, ini teman-teman, ini nanti klik buat akun baru. Kayak biasa kita buat akun Facebook biasa gitu ya. Tapi ini Meta Business Suite gitu. Nah, itu nama depan. Nah, ini boleh ini Mas di pause dulu ya, di pause dulu dan sebagainya gitu. Ya, maksudnya di pause share screen-nya. Kan ada tuh pause screen gitu. Nah, sambil Mas Enggak, Hanif Mas. isi gitu. Atau mau pakai akun lama juga nggak apa-apa. Nah, ini buat teman-teman yang belum punya akun, ya, diisi dulu data dirinya. Saya tunggu 1-2 menit gitu ya. Diisi dulu data dirinya 1 sampai 2 menit gitu. Sampai sampai 19.26. Jadi teman-teman di sini isi nya nggak perlu sesuai dengan nama bisnis teman-teman. Ya, pakai nama asli aja, seluler asli, email asli, kata sandi baru dan sebagainya gitu ya. eh Terus tanggal lahirnya juga disesuaikan, jenis kelaminnya juga disesuaikan gitu. Terus juga teman-teman pokoknya isi data diri gitu ya, isi data diri sampai sini dulu. Kalau ada yang udah, baru kita lanjut. Mungkin dari Kak Zahia udah, boleh dikabarin atau Kak ini boleh. Oke, jadi saya sama Mas Hanif pause screen dulu gitu, pause screen dulu, gitu, pause screen dulu. Nanti ketika ini. Oke, tunggu ya. Oke, kalau ada yang udah boleh. Ini kita langsung praktek buat cara akun iklannya. Sebenarnya akun FB sekarang udah ada akun iklannya kok teman-teman. Ya, cuman emang agak harus disetting dulu sih. Maksud saya sebenarnya kalau teman-teman yang belum pernah bikin akun iklan, settingannya ada tuh, settingan lainnya gitu. Kayaknya nanti saya mau coba minta satu orang juga deh, ya ini kayak Kak Zahia dan sebagainya. Nah, Kak. Oke, dari siapa nih udah? Kok aku tampilannya beda ya? Sudah login. Oke, Kak Zahia tampilannya gimana kira-kira? Mau share screen atau gimana? Boleh, aku lagi pakai HP sih Kak, jadi gak bisa Oke. setting. Tapi aku ini keluarnya muncul kayak Meta, terus udah masuk di home-nya ada Ads Manager, Ads Reporting, sama Event Manager. Betul bukan itu halaman ininya? Iya betul. Ada yang Oke, tampilannya oke. kayak gitu nggak? Ada yang Bentar-bentar. tampilannya Bisa, kayak gitu juga nggak? Oke. Ada yang pakai laptop dan ada tampilannya kayak gitu? Baiknya sebenarnya pakai pakai laptop, teman-teman sebenarnya. Ada nggak? Nah, tampilannya kayak gini kali ya. Oke. Kalau ini kan ke Facebook gitu ya. Soalnya di Facebook udah langsung ada pengelola iklan kalau nggak salah di sebelah kirinya sekarang. Cuman coba ke bisnis.facebook.com tadi Mas. Sorry. Oke. Ini ya, Mas. Iya gitu, Mas. Coba. permisinya betul nggak Kak? Kayak gini. Sebenarnya saya nggak bisa lihat gimana cara bisa lihatnya. Saya open cam. Oh, open cam. Coba ya saya lihat di open cam. Nah, sebenarnya udah ini kok gitu. Oke kok. Bisa ini nggak? Bisa bisa pakai laptop untuk share screen nggak? Mas ini siapa? Mas Hanif kan udah ada akun gitu. Mbak Zai kan baru banget nih. Boleh nggak buat lu share screen? Karena banyak kali sih teman-teman yang baru. Aku izin join pakai laptop ya Kak. Oke, Izin mangga. join Zoom pakai laptop. Bentar ya. Oke.
Thank you buat Mas. Buat Mas Hanif ditunggu sebentar ya. Gitu. Thank you ya buat Mas Hanif gitu. Nanti kita setting lagi. Nanti ketika udah di kelar settingan awalnya, nanti kurang lebih tampilannya seperti kayak Mas Hanif. Nanti saya coba kasih perkenalan tools-toolsnya lewat dari akun Mas Hanif. Mas Hanif udah coba iklan sejauh ini? Udah pernah. Udah pernah ya? Oke, good. Mangga, mangga. Oke, di sini ada yang kesulitan dulu nggak? Kesulitan juga nggak? Misalkan Kak, saya kesulitan ini, saya kesulitan ini. Ada nggak kira-kira? Oke, ada yang punya kendala juga teman-teman? Atau ada yang mau saya skin juga? Nah, oke. Thank you. Nah, sampai sini. Nah, itu boleh dari ini dari Mbak ini ya. Oke, dari Mbak Zaya ya. Coba eh diklik lang masnya ini. Oke, ini bisnis akun sih udah sih ya. Coba, sorry, sorry. Di diklik Ads Manager ya coba. Ads Manager ya. Nah, go to business thing coba. Oke, ini kalau tampilan awal banget banget nih kayak gini. Cuman nih agak beda ya. Nah, ini. Nah, oke, ini yang saya maksud sebenarnya. Oke. Oke, lanjut ke bagian oke, di sini ini namanya akun iklan teman-teman ya, atau add account gitu. Nah, di sini teman-teman bisa setting-setting misalkan teman-teman mau handle halaman mana di sini teman-teman. Nah, di sini coba add account-nya diklik deh, add account-nya diklik deh. Ini we are having trouble completing your request. Coba klik pemberitahuannya. Ini kalau teman-teman yang klik add account terus ada add an account kayak misalkan tambahkan akun baru gitu. Coba diklik yang tanda ininya, sorry, tanda notifnya di bawah. Itu ada request apa? Oke, ini restricted teman-teman. Oke, biasanya kalau restricted ini teman-teman gitu ya. Teman-teman ada yang salah di pendaftarannya gitu. Pendaftarannya ada yang salah. Oke, entah dia disalahnya di misalkan teman-teman settingannya di buat emailnya beda atau teman-teman namanya itu bukan nama asli. Ya, biasanya kena restricted. Nah, kalau kayak gitu teman-teman ya, kalau kayak gitu yang harus teman-teman lakuin adalah teman-teman bisa banding ya. Bisa banding, bisa juga teman-teman ngelakuin yang namanya bikin akun iklan lagi aja. Itu juga nggak masalah kok dari ini. Nah, ini saya mau coba ke akun iklan bisnis.com kita gitu. Nah, oke.
Nah, coba teman-teman ke bagian sini deh. Oke, berarti ini ada masalah ya. Oke, thank you buat Mbak Mbak Zahia gitu. Oke, berarti ini nanti dibuat akun akun baru ya, akun baru sesuai dengan nama asli ya. Ya, gitu. Itu kendalanya teman-teman gitu ya. Nah, ini saya mau langsung aja ke sini. Oke, dari teman-teman ada yang udah nyampe ke sini belum? Kayak tadi, kayak Mbak Zahia. Ini kalau di saya kayak gini, soalnya saya udah ada bisnis bisnis MetaSuite-nya ya, teman-teman. Oke. Ada yang kayak gini? Tuh kalau di kita teman-teman itu kayak gini tampilannya ya. Kalau di agensi kita gitu. Jadi ada udah kayak gini. Jadi udah benar-benar jadi banget gitu. Saya sebenarnya pengen minta buat teman-teman yang belum jadi. Oke. Nah, ini ya. Sebenarnya sama aja di settingnya gitu. Tapi ini akun iklan. Teman-teman ke add account gitu. Nanti tambahkan akun iklan di sini. Ya, tambahkan akun iklan atau add account gitu ya, add account gitu ya, apa ya namanya ya, add account gitu ya, tambahkan akun iklan, terus buat akun iklan baru ya, nanti diklik udah. Oke, sampai sini ada yang kendala nggak dibuat akun iklannya? Jadi nanti ke setting ya, tadi yang saya minta ke Mbak Zahia, jadi klik eh, add account gitu ya, nanti settingannya gini ya, add account, terus teman-teman add new add account. Nah, klik oke, isi data diri. Oke, ada yang udah jadi. Oke, kalau udah jadi, teman-teman bisa ke bagian sini nih. Kalau udah jadi, teman-teman bisa ke bagian sini. Nih, pengelola iklan gitu. Oke, sorry. Nih ke beranda, ke pengelola iklan nih. Buat akun iklannya kayak gini. Sorry, sorry, sorry. Ini buat akun iklan. Gimana ya? Nah, ini buat iklan. Ini beda sih, tampilan kita bakal agak beda nih. Ya, saya yakin tampilan kita beda. Ya, tapi saya mau coba contohin deh. Kalau yang gini nih. Nah, atau teman-teman ke Facebook, terus di sini ada pengelola iklan. Sama aja gitu, teman-teman. Gitu. Di sini teman-teman bisa tambahkan beberapa akun iklan gitu ya. Di sini ada konten yang bisa diinikan gitu. Jadi ini ada yang penting teman-teman tahu dulu kalau konten itu ada beberapa, misalkan teman-teman agensinya itu ngelayanin juga tentang perbankan, berarti tentang perbankan, ngelayanin juga tentang politik gitu. Lagi masa kampanye gini biasanya banyak yang minta diiklanin atau minta dibantu agensinya, entah itu pileg, entah itu pilpres, entah itu pilkada gitu. Nah, itu teman-teman disesuaikan iklannya gitu ya. Terus juga ada perumahan ya, sama yang terakhir itu kartu kredit. Ya, itu iklan yang khusus gitu. Nah, cuman kalau di kami ini kayak gini, teman-teman. Ya, settingannya. Jadi saya minta ke pengelola iklan kayak gini. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Udah sampai sini belum kira-kira pengelola iklannya? Sebelum saya tambahkan. Udah sampai sini, teman-teman? Tadi sayang banget ya, nggak bisa dipraktekin yang udah ininya. Oke, ada yang sudah sampai sini, teman-teman? Ada yang udah sampai sini? Dari Kak Zahia, saya kan udah ini ya, Kak Zahia masih ada trouble. Kalau dari teman-teman yang lain udah sampai sini belum kira-kira? Oke, oke, sudah Kak. Dari Alika udah, dari Kak Zahia bisa. Oke, ada yang mau volunteer lagi nggak buat ini? Mungkin Mas Hanif mau lagi? Coba udah nyampe sininya. Nanti saya kasih tahu buat dan sebagainya. Ini akun iklan kita ya. Oke, dari Mas Hanif, aman? Mau coba share screen? Suaranya kedengeran nggak? Bikin Oke, coba ya, saya stop ya. yang
Share screen nggak, Mas? Iya. Akun Facebook baru nggak bisa ya, Mas? Bikin akun bisnis. Oke, klik klik kirim coba. Pakai akun yang tadi aja, Mas. Login pakai akun yang tadi atau akun Facebook Mas biasa aja juga 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 nggak apa-apa, Mas. Nah, oke, kurang lebih kayak gini. Oke. Stop dulu sampai sini dulu, Mas. Oke. Nah, ini gini teman-teman. Ketika udah nyampe sini, ya kayak Alika, terus juga eh Mas Jakaria, terus juga Jahia, gini. Klik dibuat, klik dibuat. Oke, oke. Nah, diklik buat ini, oke teman-teman, saya yakin yang baru-baru ini ada yang namanya buka gambaran umum akun. Ya, benar nggak? Buka gambaran umum akun. Oke, benar nggak? Oke. Buka gambaran umum akun. Saya yakin teman-teman yang akun baru ini ada, benar nggak? Buka gambaran umum akun. Benar nggak? Oke, akun dibatasi. Ini biasanya namanya udah sama belum? Nama, emailnya udah pas belum? Kalau kayak gini mendingan langsung bikin akun baru lagi aja. Jangan di jangan teman-teman dipaksakan. Jangan dipaksakan pakai akun itu. Ya, saran saya jangan dipaksakan buat banding dan sampai udah di skip aja. Emang Instagram itu, Facebook itu nggak jelasnya di situ, teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman kalau udah di sini, bener nggak? Di semuanya ada ini. Iya, bener ya? Oke. Ini tambahkan metode pembayaran. Klik, Mas. Klik metode pembayaran dulu. Ini settingan pertama yang paling awal. Buka gambaran umum. Oke, ini sorry agak lemot ya. Oke, ini rupiah. Klik berikutnya. Jadi ini biasanya kalau ada yang dia dolar, disetting dulu jadi rupiah. Nah, ini jangan pernah dicentang yang saya memiliki kredit iklan untuk diklaim. Ini juga ada NPWP di atas. Sorry Mas, NPWP di atas ini nih, yang info bisnis dan pajak. Yang atas nih ID pajak. Ini tuh NPWP gitu ya. Ini nggak usah diisi. Ya, kalau teman-teman nggak punya NPWP nggak usah diisi. Cuman akan lebih baik jika diisi. Akan lebih baik jika ada teman-teman. Nah, ini ada kredit, ada bank transfer, OVO, GoPay, BNI, Mandiri, CMB, Danamon. Oke. Nah, teman-teman, sampai sini saya pengen kasih tips dulu.
Jangan pernah pilih bank transfer yang paling bawah, other banks. Oke, boleh diklik mungkin, Mas. Sorry, Mas Hanif. Nah, ini jangan pernah pilih yang ini. Ini error sementara, gitu ya. Nggak tahu sampai kapan, nggak tahu masih error atau enggak. Tapi dari Februari begitu di top up kami ya, kami di akun-akun kami yang lain juga sama. Jadi kami punya beberapa akun iklan itu nggak bisa teman-teman ya. Kita handle klien, kita handle iklan sendiri itu nggak bisa. Kalau pakai bank transfer nggak masuk saldonya. Saran saya kalau mau cepat itu di OVO atau GoPay atau Bank Mandiri. Ya, Bank Mandiri cukup cepat gitu ya. Kalau di BCA sih so-so aja. Tapi hindarin kartu debit sebenarnya, hindarin kartu debit teman-teman. Apalagi kalau debitnya nggak secure. Takutnya teman-teman kena carding gitu ya. Carding itu bahaya gitu. Nanti uangnya kekuras. Tapi kalau pakai kartu kredit boleh. Tapi kalau debit jangan hindarin karena itu uang sendiri. Tapi kalau kartu kredit itu kan uang bank. Ya, kalau ada masalah bank bakal bakal ganti. Tapi kalau debit ada masalah bank nggak mau tahu gitu. Nah, oke. Itu masalah di metode pembayarannya. Saran saya langsung pilih yang seperti bank transfer, Bank Mandiri dan Aman dan sebagainya. Tapi jangan pilih yang kartu kredit. Kartu debit atau kredit. Tapi kalau kredit boleh, debit jangan. Udah intinya itu aja. Oke, klik silang dulu. Oke, itu buat ini ya. Jadi disetting dulu mata uangnya gitu. Nah, ini buat halaman di bawah Mas. Nih, buat dulu halaman. Jadi kalau mau beriklan, yang paling penting itu adalah halaman. Oke, boleh Mas buat halaman sesuai dengan nama bisnisnya. Misalkan mau bisnis apa juga boleh. Nanti boleh boleh buka halaman buat halaman lagi kok kita gitu. Atau tambahkan halaman ntar ya kalau udah punya halaman. Oke. Foto profil ntar aja diatur ya. Jadi paling penting dalam membuat akun iklan atau bisnis atau akun iklan buat bisnis gitu, yang paling penting adalah sebenarnya adalah di akun iklan dan halaman aja. Jadi kita cukup punya dua itu udah bisa beriklan. Oke, nah ini diisi dulu aja. Jadi buat halaman gitu. Nanti teman-teman boleh ngikutin. Bisa ya, Mas? Harus pakai gambar ya, Mas? Ya, gambarnya coba ngasal dulu aja Mas. Coba di pause dulu aja, di pause dulu aja, di pause screen dulu aja. Oke. Ya Oh, boleh iya. pakai gambar apa aja bebas gitu. Ya, dibuat ngasal dulu aja. Yang penting kita ada foto profilnya belum ditambahkan. Mas. Oke, ini tinggal konfirmasi. Tinggal klik konfirmasi aja Mas bawah. Jadi tadi teman-teman gitu ya. Ini nggak perlu dipraktekin di Zoom. Nah, udah cukup gini aja. Boleh Mas ke iklan lagi. Jadi step awal beriklan tuh kayak gitu dulu gitu. Ya minimal punya halaman. Biarpun halaman itu nggak kepake buat kita ngiklanin. Gitu, tapi baiknya punya halaman dulu. Ya, boleh Mas ke yang tadi kayak yang ini ke yang tanda-tanda kayak kalender gitu. Yang tanda atas-atas yang nah itu kampanye kampanye ya di kampanye. Nah ini klik. Nanti gini teman-teman, nanti di tugasnya
di tugasnya teman-teman, ya di form yang nanti dibikin sama Kak Frido atau Kak Hanan atau Kak Heni, teman-teman nanti cukup screenshot ininya aja ya. Saya minta cukup screenshot ininya aja, nanti klik buat. Nanti klik buat. Klik buat sini. Jadi screenshot ininya aja dulu, udah cukup di tugasnya gitu ya. Tapi nanti ketika mau iklan, kita cukup gini. Oke. Em, ini buka gambar umum akun kayaknya ada yang kurang. Tapi ntar aja Mas Hanif. Nanti kalau ada yang kurang, boleh ditanyain ke saya. Nah, klik buat. Di sini teman-teman ada jenis pembelian, lihat ada lelang, ada reservasi, coba di jenis pembelian. Ini kalau buat diarahkan ke website atau buat iklan, saran saya selalu pilih lelang. Ya, jangan pilih reservasi. Ya, agak sulit kalau kita UMKM atau bisnis baru yang nggak punya tim, terus bukan reservasi. Reservasi itu teman-teman kalau reservasi nanti orang klik, ya biasanya dia harus di follow up datanya, ya nomor teleponnya, namanya dan sebagainya. Kalau reservasi gitu, tapi pilih aja lelang terus. Ya, pilih lelang. Nah, ini ada beberapa nih. Bawah-bawah. Saya mau kenalin general umumnya. Besok hari Selasa kita praktek lagi, gitu. Kita praktek lagi. Saya jelasin rinciannya. Oke, saya mau umum dulu. Oke, awareness, boleh Mas diklik dulu. Awareness teman-teman, ya. Ini biasanya kita buat naikin akun, ya buat naikin akun-akun baru pakai awareness teman-teman. Ya, awareness terus juga kalau misalkan kita pengen pengen postingannya rame pakainya awareness. Ya, traffic boleh ke traffic. Nah, traffic ini teman-teman kalau kita pengen klik websitenya banyak, kalau kita pengen jualan tapi diarahkan ke WhatsApp, pilihnya traffic gitu. Bisa gitu ya. Saya saranin traffic, bukan interaksi sebenarnya. Tapi ada juga kalau teman-teman nonton di YouTube, teman-teman ikut bootcamp lain dan lainnya, sebenarnya ada juga yang bilang kalau misalkan mau jualan di website, pilih jualan di WhatsApp, pilih aja interaksi. Ada juga yang kayak gitu. Tapi ya itu bebas gitu ya, karena di marketing itu sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu. Tapi saya saranin traffic kalau mau jualan di WhatsApp, atau teman-teman pengen itu banyak yang ngeklik. Misalkan teman-teman punya portal berita, Blogspot atau Cerpen, pengen banyak yang ngeklik trafficnya, itu pilihnya traffic teman-teman gitu ya. Tapi beda dengan pembelian. Nanti saya bakal apa ya? Bakal jelasin lebih rinci beda traffic dengan penjualan. Kalau misalkan sama-sama buat website gitu ya. Oke, interaksi boleh diklik. Nah, kalau interaksi ini, eh, Mas Hanif dan teman-teman, ini bisa bisa ke WhatsApp, bisa juga buat teman-teman misalkan gini. Teman-teman punya akun tapi akunnya nggak begitu rame. Ya, tapi followersnya banyak dan real. Tapi like-nya nggak begitu rame, sebagainya. Itu pilih aja interaksi, teman-teman, biar dia berinteraksi dengan postingannya. Gitu ya. Jadi ini konteksnya kalau kita punya pelanggan gitu atau udah punya followers gitu ya. Tapi kalau misalkan belum punya bisa digunain, tapi arahkannya ke WhatsApp biasanya. Oke, tapi video teman-teman mau rame, tayangan video. Oke, prospek selanjutnya. Prospek boleh. Ini general dulu ya kenalannya. Nah, ini formulir instan, teman-teman. Formulir instan tuh gini. Formulir instan itu teman-teman bisa juga buat penjualan website gitu, tapi harus pakai pixel konversi. Nah, kalau misalkan formulir instan itu teman-teman ngisi dulu, nanti customer teman-teman bakal ngisi data dulu. Dan data itu bakal bentuknya CSV, teman-teman download hasil dari iklan itu. Jadi, ini cocoknya bukan buat pembelian langsung. Bisa buat otomotif, buat sales otomotif, buat caleg, ya. Saya misalkan bantu caleg buat dapetin data diri DPT, terus juga buat apa misalkan yang pokoknya customer tersebut perlu di follow up, teman-teman perlu data WhatsApp mereka. Nah, ini prospek ya, nanti dia bakal isi data diri dulu. Oke, yang selanjutnya adalah promosi iklan. Ini biasanya aplikasi, boleh diklik. Ini buat aplikasi jelas ya, game dan sebagainya gitu. Ini promosi aplikasi. Penjualan. Oke, teks penjualan. Ini penjualan misalnya buat penjualan konversi ke website gitu. Bisa juga sih ke WhatsApp, tapi saya nggak dulu saranin gitu. Ini bisa buat penjualan ke website atau ke katalog kalau teman-teman di FB Ads Marketplace gitu, di FB Marketplace. Oke, generalnya sampai segitu dulu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Nanti kita bakal belajar lebih lanjut di hari Selasa.
Oke, mau konsultasi hubungin nomor ini aja teman-teman. Buat Mas Hanif nanti chat ya nomor ini juga. Thank you banget buat Mas Hanif yang udah luangin waktunya buat share skill. Sama-sama, Mas. Oke, ke nomor admin itu ya, teman-teman. Delete and delete laptop. Oke, oke. Tergantung buat Mas apa? Buat Mas Tam. Kalau mahal itu bisa ke WA ya buat booking seatnya gitu. Tapi kalau misalnya dia murah gitu, murah, saran saya langsung arahin ke web app, ke website. Bisa pakai traffic, bisa pakai penjualan, ya. Bisa pakai penjualan atau ke traffic gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu dari Mas Tam lah. Dari Mas Tam udah aman atau Mbak Tam? Ini Mas atau Mbak ya? Kalau belum punya produk gimana Mas? Oke. Kalau belum punya produk sebenarnya nggak masalah nih, tapi kita masih error produk digitalnya. Jadi sebenarnya kita mau kasih produk digital, cuman teman-teman sayang masih error gitu ya. Kayak template Canva dan sebagainya yang bisa dijual. Kak, kalau produknya harus disamarin, enaknya pakai apa ya? Disamarin tuh maksudnya gimana? Disamarin. Nggak ada minimal, Pak. Nggak ada minimal pengikut. Sebenarnya interaksi nggak cuman bisa buat ini ya. Sebenarnya gini. Sebenarnya konteksnya sebenarnya bukan di gimana gimana oke, bukan di mana penagihannya. Mungkin Mas Rido boleh dibantu untuk absensi dulu. Nih, sebenarnya fokusnya bukan di namanya, ya. Teman-teman fokusnya bukan di namanya, traffic atau interaksi. Bukan, tapi di sini aja nih. Nih, lihat ya. Fokusnya di sini, lihat ya. Fokusnya di sini. Ya. Nih, di saran untuknya, di recommendationnya buat apa? Sarannya di situ, teman-teman. Ya, sebenarnya gini, traffic itu bisa buat kunjungan profil Instagram. Ya, tapi kalau interaksi nanti, interaksi postingan, kayak komen, kayak like, ya, kunjungan profil tuh buat followers, biasanya buat sama followers. Jadi kurang lebih gitu. Jadi fokusnya di sini teman-teman. Ya, bukan di namanya. Gitu. Kalau namanya emang agak rancu kadang. Gitu. Jadi fokusnya di sininya. Karena kan bahasa Indonesia banget ya. Gitu kurang lebih. Buat eh Mas, buat Alika aman. Kalau interaksi nambah like itu pakainya tadi awareness tepatnya, bukan traffic. Jadi fokusnya di rekomendasinya. Kan kan aku ada pabrik rokok ya. Kan nggak bisa gamblang. Dan oh, pantas ya kalau nggak salah pertemuan pertama juga nanya tentang tentang ini ya, tentang rokok ya. Oke, nanti coba deh Mbak Zahia di chat dulu deh. Di chat dulu ke saya gitu. Rokoknya apakah Tingwe ataukah perlu ada cukai dan sebagainya. Nanti di chat lebih lengkap ya. Coba saya bantu ya buat ngiklaninnya. Tapi biasanya copywritingnya sih yang kita mainin, copywritingnya gitu, yang kita mainin. Atau bisa juga CPAS. CPAS tuh Shopee gitu. Ntar coba deh, saya kasih video juga. Disamarinnya pakai ini sebenarnya, pakai pakai desainnya tuh misalkan apa gitu, tapi nggak ada ininya.
Oke, ntar di chat ya. Oke, baik. Mas, untuk jangkau pembelian kira-kira berapa ribu ya? Oke, sebenarnya gini, buat teman-teman cobain iklan, itu sebaiknya coba aja dari 20.000, 50.000. Yang pasti ada anggaran testing, baiknya ada anggaran testing. Ya, tapi saya selalu bilang ke klien maupun ke tim, ya, biasanya tim saya yang iklan namanya Mbak Penny gitu. Ya, dia itu saya selalu saranin minimal tuh 50.000 kita ngabisin iklan gitu. 50.000 satu hari minimal ya. Itu belum sama pajaknya. Jadi minimal 50.000 kalau buat datengin pelanggan gitu minimal 50.000 iklannya per hari. Tapi kalau ditanya efektifnya berapa ya 50.000. Tapi dari 20.000 udah bisa beriklan kok kita gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya lagi? Oke, baik. Dari sini kalau belum ada pertanyaan, mungkin dari Mas Frido boleh bantu di dokumentasi. Mungkin teman-teman Mas Hanif ada yang mau on cam juga temenin saya atau siapapun teman-teman. Mas Hanif nanti di DM ya sayanya. Baik, Mas. Oke, Bang. Oke, thank you. Oke, buat teman-teman, thank you buat hari ini. Thank you lagi buat Mas Hanif, sekali lagi Mbak Alika, Mbak Zara, terus juga Mas Aswin kalau ada errornya coba nanti di DM ke saya di chat PC ya, gitu ya. Saya biasanya on laptop sampai jam 10 gitu, nanti di chat aja jangan sungkan gitu ya. Mungkin telepon yang agak belum bisa dilayanin kalau buat terlalu malam gitu. Nah, nanti buat teman-teman, kalau ada pertanyaan pokoknya jangan sungkan ditanyakan ke saya. Saya insya Allah 24/7 jawab gitu. Saya akhirin pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi dari Selasa besok dan hari Senin buat copywriting, Selasa buat praktek lagi FBS IGS. Nanti ditunggu dulu buat pengumpulan tugasnya hari Kamis gitu ya sama Mas Bido. Oke, saya akhirin dulu pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi